Pemuda Berkreasi, Pemuda Berprestasi. Perkenalkan, nama saya Apriani Kartikasari. Saya merupakan guru produktif, otomatisasi, dan tata kelola perkantoran. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan juga lipatan-lipatan surat. Bagi kalian siswa-siswi otomatisasi dan tata kelola perkantoran, tentunya sudah tidak asing lagi dengan materi ini. Ya, langsung saja. Saya akan memulai materi yang pertama, yaitu tentang bagian-bagian surat. Bagian-bagian surat terdiri dari beberapa macam. Yang pertama adalah kepala surat atau kop surat. Kop surat ini berhubungan dengan perusahaan yang mengirim surat. Ada nama perusahaan, kemudian alamat perusahaan, nomor telepon perusahaan, kode pos perusahaan, nomor fax perusahaan, email perusahaan, dan juga logo perusahaan. Kemudian yang kedua adalah tanggal surat. Surat yang sudah menggunakan kop surat, maka tulisan tanggal surat cukup dituliskan dengan tanggal, bulan, dan tahun. Tetapi ketika kita menuliskan surat di kota yang berbeda dengan alamat perusahaan, contohnya ketika perusahaan kita berada di kota Semarang, sedangkan kita menuliskan surat di kota Bandung, maka nama kota Bandung harus disertakan. Kemudian selanjutnya ada nomor surat. Tulisan nomor surat memang sangat bervariasi tergantung perusahaan masing-masing. Contohnya seperti nomor surat 223 garis miring PP garis miring 9 garis miring 2019. Ya, 223 itu merupakan nomor urut surat, dan PP itu merupakan kode intern perusahaan. 9 itu dituliskan dengan angka Romawi. Itu adalah bulan pembuatan surat, dan 2019 adalah tahun pembuatan surat. Selanjutnya adalah lampiran. Lampiran merupakan berkas atau dokumen yang disertakan dalam surat. Contoh dari lampiran seperti faktur, brosur, daftar harga, dan lain sebagainya. Kemudian ada hal atau perihal. Itu adalah yang memudahkan pembaca dalam mengetahui masalah pokok surat. Dalam penulisan perihal itu ada tekniknya, yaitu contohnya ketika menuliskan pengiriman barang. Dalam penulisan pengiriman barang, setiap awal huruf itu ditulisan menggunakan huruf kapital, tetapi bukan kapital semua ya. Contohnya seperti dalam kata pengiriman, maka huruf P menggunakan huruf kapital, dan pada kata barang itu huruf B menggunakan huruf kapital, dan di akhir kata perihal itu tidak menggunakan tanda titik. Selanjutnya adalah alamat tujuan. Itu adalah alamat penerima surat. Dan ada salam pembuka. Salam pembuka di sini memang tidak diwajibkan dalam penulisan surat, tetapi salam pembuka ini menunjukkan agar surat tidak terasa kaku. Selanjutnya adalah isi surat. Isi surat terdiri dari alinea pembuka, alinea isi, dan juga alinea penutup. Selanjutnya adalah salam penutup. Sama seperti salam pembuka, salam penutup juga tidak diwajibkan dalam penulisan surat, tetapi salam penutup menunjukkan rasa hormat dan juga keakraban dari pengirim kepada penerima surat. Dan selanjutnya ada nama, jabatan, dan tanda tangan dari penanggung jawab surat. Dan yang terakhir adalah tembusan. Surat menggunakan tembusan jika salinan surat diberikan kepada pihak lain yang berkaitan dengan isi pokok surat. Contohnya, dalam surat pengiriman barang, maka tembusannya dituliskan divisi keuangan, divisi pemasaran, dan juga arsip. Ya, setelah kita mengetahui bagian-bagian surat
semua bagian surat, mulai dari tanggal surat sampai tembusan itu diketik di margin kiri. Kemudian yang kedua adalah bentuk surat lurus atau block style. Ya, sama seperti halnya dengan full block style, hanya saja yang membedakan adalah penulisan tanggal surat, kemudian salam penutup, kemudian nama, tanda tangan, dan jabatan dari penanggung jawab surat itu dituliskan di sebelah kanan. Selanjutnya ada bentuk surat setengah lurus atau semi block style. Hampir sama dengan surat block style. Yang membedakan adalah pada bagian isi surat. Pada setiap awal alinea diketik menjorok 5 entakan. Kemudian ada bentuk surat lekuk atau indented style. Ini hampir sama dengan surat semi block style. Yang membedakan adalah pada tulisan alamat tujuan itu pada baris pertama diketik di margin kiri. Kemudian untuk baris kedua dan seterusnya itu diketik menjorok 5 entakan. Jadi nanti penulisan alamat tujuan itu berbentuk seperti tangga atau bergerigi. Yang terakhir adalah bentuk surat menggantung atau hanging paragraph style. Itu hampir sama dengan surat block style. Yang membedakan adalah pada penulisan isi surat, baris pertama pada setiap alinea itu diketik di margin kiri. Tetapi untuk baris kedua dan seterusnya diketik menjorok 5 entakan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang bagian-bagian surat dan juga bentuk-bentuk surat, kita juga harus mengetahui bagaimana caranya melipat surat. Jadi di sini lipatan-lipatan surat itu terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama adalah lipatan baku atau standar fold. Yang kedua adalah lipatan setengah baku atau semi standar fold. Yang ketiga ada lipatan akordion atau accordion fold. Yang keempat, lipatan setengah akordion atau semi akordion fold. Yang kelima ada lipatan tunggal atau single fold. Yang keenam adalah lipatan ganda paralel atau paralel double fold. Yang ketujuh ada lipatan model Prancis atau French fold. Dan yang terakhir adalah lipatan model baron atau baronial fold. Setelah kita mengetahui nama-nama lipatan surat, saya akan mempraktekkan bagaimana caranya melipat surat yang benar. Yang pertama yaitu lipatan standard fold. Caranya, ini ada surat, kita bagi 3 bagian sama panjang. Kemudian untuk bagian bawah kita lipat ke atas dan bagian atas kita lipat ke bawah. Inilah bentuk surat standard fold. Kemudian untuk lipatan setengah baku atau semi standard fold, caranya hampir sama dengan lipatan baku atau standard fold. Cuma yang membedakan adalah bagian atas itu dilipat lebih kecil, sedangkan bagian tengah dan bagian bawah itu dilipat sama rata. Ini untuk bagian bawah kita lipat ke atas dan bagian atas kita lipat ke bawah. Inilah lipatan semi standard fold. Selanjutnya lipatan akordion. Ini tadi hampir sama dengan bentuk standard fold. Yang membedakan adalah bagian bawah kita lipat ke atas, sedangkan bagian atas kita lipat keluar. Ya, jadi seperti ini lipatan akordion. Kemudian untuk lipatan setengah akordion, ini hampir sama dengan lipatan akordion, hanya saja lipatan bagian atas itu dilipat lebih kecil, sedangkan bagian tengah dan bawah itu sama rata. Ini lipatan bagian bawah kita lipat ke atas dan lipatan bagian atas kita lipat keluar. Inilah bentuk setengah akordion. Kemudian lipatan tunggal. Mungkin ini lipatan yang paling mudah. Caranya di surat kita dibagi 2 sama rata. Ya, cukup dibagi 2 saja ya. Selanjutnya adalah lipatan ganda paralel. Caranya tadi hampir sama dengan lipatan tunggal, hanya saja
Setelah kita lipat, bagi 2 sama rata. Kemudian lipatan ini kita bagi 2 lagi sama rata. Inilah lipatan ganda paralel. Kemudian ada lipatan model Perancis. Caranya, surat ini kita bagi 2 sama rata. Setelah terbentuk seperti ini, kita bagi 2 dari sisi kanan ke kiri seperti ini ya. Kemudian yang terakhir, ini adalah lipatan model baron. Caranya, surat kita lipat bagi 2 sama rata. Setelah itu kita bagi 3 bagian. Dari sebelah kanan kita lipat ke kiri dan sebelah kiri kita lipat kanan. Ya, beginilah lipatan model baron. Demikian materi tentang bagian-bagian surat, bentuk-bentuk surat, dan juga lipatan surat. Bagi siswa-siswi yang sudah mengetahui materi ini, semoga kalian bisa mengingat kembali dan juga bisa mempraktekannya kembali. Sedangkan bagi siswa-siswi yang belum mengetahui tentang materi ini, semoga kalian bisa mempelajari, memahami, serta bisa mempraktekannya. Cukup sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembuka TV, pembuka berkreasi, pembuka berprestasi.